Selamat malam. Malam ini kita akan berdiskusi tentang kereta cepat membandingkan antara bentang 32 meter dengan bentang 24 meter. Terutama dari segi dinamikanya. Seperti kita ketahui ada 4 stasiun ya. Jadi kereta ini gridnya adalah 3%, jarak antar relnya adalah 5 meter. Yang ditinjau dalam hitungan ini hanya sekilas balik tentang apa yang dikerjakan oleh di PNS ini mengecek adalah yang bentangnya 100 meter ke atas atau 3000 meter ke atas atau jembatan dengan ketinggian pilar lebih dari 40 meter. Yang di sini adalah lebih dari 40 meter. Yang ini adalah lebih dari 100 meter atau ini 128 meter. Ini sharing aja ya. Jadi bridge with span at least 200 meter, there are 5 location di DK 20 150. Ini berdasarkan deliver ganda. Ataupun jembatan dengan total length at least 3000 meter, ada 4 lokasi di DK 15, 36, 111, dan 131. Ini mayoritas adalah simple span 32 meter dan minoritas 24 meter. Adapun bridge dengan jembatan dengan ketinggian 40 meter ke atas, maka ini ada di DK 88. Seperti ini bentangnya, ini hanya suatu intro aja, intro informasi proyek aja. Ini yang di lembah tadi. Ya, ini intinya kalau mau investasi kereta cepat tuh harus kakuannya bisa 4 kali 3 kali lebih untuk beban hidup ya, 3-4 kali beban hidup. Ini bentang 32 ya, seperti Anda lihat juga buahnya ini bore pile-nya sangat dalam, ada yang 40 meter, ada yang hampir 50 dan seterusnya. Ini investasi yang sangat luar biasa. Tipe-tipe jembatan 24 meter. 24 meter ini untuk menggenapi bentang-bentang yang kurang pas, itu dia hanya menggenapi saja. Penampang tipikal di tikungan. Nah, di tikungan dia keretanya ini agak ada super elevasi begitu. Terus sebelah kiri ini adalah catenary mast, ini adalah tiang listriknya begitu ya. Dia ada juga trotoarnya, trotoar kanan kiri ada. Jadi in case ini shutdown atau dia berhenti itu listriknya terputus atau gempa ya. Jadi saat gempa dia listriknya diputus, maka dia bisa jalan di trotoar ini. Ini kalau kondisi tanpa super elevasi di trek yang lurus tanpa tikungan. OCS-nya adalah overhead catenary system. Overhead yang peraturan yang dipakai itu terutama adalah code untuk kereta cepat ya, seperti di sini sebentar. Ini code for design on high speed railway TB 10621/2014. Ini adalah code yang utama. Jadi kalau bisa dapat, tapi sepertinya itu masih berbayar atau harus membayar mereka ya. Dan lain-lain sebagainya dapat dilihat. Untuk Indonesia code-nya seperti ini, tentang gempa, tentang beban jembatan, tentang geoteknik, tentang beton, dan seterusnya. Lalu material yang digunakan ya ada compressive strength itu 45 FC, pier head 41, pile cap 33,
Filesnya 33, ini bisa dilihat di data ini. Mungkin kalau untuk punya supaya proyek yang serupa ya bisa meniru saja. Kalau modulus elastisitas yang dimasukkan di sini adalah hasil tes ya. Ini tidak mengikuti hukum 4700 akar FC ya. Rumus-rumus SNI itu tidak 4000, tidak mengikuti rumus SNI 4700 akar FC. Ini dites, ini hasil pengetesan. Lalu untuk parameter beban konstruksi bajanya, steel grade ya, rebar tulangannya, MPa-nya juga sama dengan di Indonesia yaitu 400, kadang 500. 500 ini untuk supaya lebih langsing saja. Longitudinal reinforcement dengan transfer reinforcement ini sama, jadi sama-sama tensile strength 400-an. Untuk material tendon, longitudinal pre-stress, main girder is made of steel strand with nominal diameter 15,2. Desain parameter as follows. Ini elastis modulusnya 195. 1000 MPa, ini sama dengan di Indonesia ya, tensile strength. Ini tuh direkam nggak ya? Coba cek dulu ya, jangan-jangan nggak direkam. Oh, direkam ya. Dan deformation anchor, retraction steel bundle, ini ya kondisi koefisiennya ya untuk loss of pre-stress. Lalu karakteristik keretanya bentuknya seperti ini. Ada ya bagian lancip ini kurang lebih jumlah kursinya 37. 37 harusnya begini ya, 37. Ini kondisi VIP passenger VIP, penumpang VIP, ini kelas bisnis. VIP-nya ada 9, bisnisnya ada ya 4 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 28 kursi, 28 tambah 9 ya. 37 ya. Berikutnya untuk yang tipe kereta seperti ini, kotak seperti ini, gerbong kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh, yang bukan di ujung-ujung, ini di tengah-tengah, maka jumlah kursinya adalah 5 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Totalnya adalah tadi 5 kali 18, yaitu 90. Ya. Ukuran-ukurannya bisa dilihat, oh ini adalah gangway. Gangway itu hubungan antara kereta ya. Ya. Kalau lebar kereta 3,3, tingginya itu 4 meter, cukup tinggi juga ya, 4 meter. Tinggi manusia itu 2 meter. Ini diukur dari relnya. Nah, karakteristik beban sumbu. Jadi beban sumbu ini di kereta ini di gerbong 1 itu ada 4, 2 di depan, 2 belakang. Gerbong 2, 2 di depan, 2 di belakang. Gerbong 3, 2 depan, 2 belakang. Nah, antara dua sumbu gerbong 1 yang di belakang dengan gerbong 2 yang di depan ini, dia itu cenderung memusat ya, karena dia terpusat di sini, pusat 1, pusat 2, maka ini sebenarnya bisa diasumsikan sebagai beban titik. Beban terpusat besar di situ ya. Begitu. Jadi cara memperkirakan kecepatan resonansi adalah bagaimana sih jika terjadi resonansi. Diketahui mode shape bending pertama balok 32 meter, frekuensi 4,2 Hz. Periodenya ya 1 dibagi 4 atau 0,25 atau 0,238 detik. Maka kecepatan resonansinya adalah ya jarak pusat ke pusat dibagi periodenya. Jarak pusat ada 25 dibagi periodenya yaitu 0,238, itu 105 meter per detik.
ya, atau 378 km per jam. Cara menebar resonansi ketimbang kedua diketahui mode shape bending pertama balok 24 meter. Untuk balok 24 meter maka frekuensinya 7,2, periodenya 1 dibagi 7 atau 0,138 detik. Resonansinya, kecepatan resonansi tebak jarak pusat ke pusat adalah ya 25 meter dibagi 0,1238 detik, yaitu 180 meter per detik atau 650-an kilometer per jam. Begitu. Jadi ini menebak resonansi terjadi di kecepatan berapa di seperti itu. Metode pelaksanaan. Nah, ini ada yang bertanya-tanya, apakah mana sih yang lebih menentukan antara beban kereta cepat atau metode pelaksanaannya, beban pelaksanaan. Ya, nanti kita lihat ya. Jadi beban saat pelaksanaan itu memang cukup berat. Cuman masalahnya saat pelaksanaan belum ada superimpose dead load. Jadi saat pelaksanaan itu belum ada railing, belum ada balas, belum ada rel, belum ada trotoar, belum ada tembok balas dan sebagainya. Nah, itu mana sih yang lebih menentukan antara Kometo ya, ini beam transport mesin, mobil yang bawa beam itu ditambah baloknya, ataukah beban superimpose dead load ditambah live load keretanya dengan amplifikasi ya gitu ya. Nah, kita hitung untuk bentang 32 meter superimpose dead load-nya adalah 1.768 ton meter. Ini momennya ya, momen. Ini asumsinya superimpose dead load-nya adalah 140 kN per meter. Kalau ada juga yang dengan sound barrier itu 150, 160. Rentangnya itu antara 110 sampai 150, 160. Jadi saya ambil rata-rata adalah 140 saja. Kurang lebih ya. Momen kereta statik axle load ini 820 ton. Kita tambahkan antara 1.700 dengan 800 ya, kan gitu logikanya. Kita tambahkan, oh ya ini 340 dari mana? 340 ini dari beban ganda kalikan 2. Saat dia berpapasan, maka 170 kN ditambah 170 kN, yaitu 340. Nah, jadi sudah ditambahkan dah 2.500. Momen pelaksanaannya adalah 4.486,1 ton. Ini ya lebih besar pelaksanaannya. Cuman dengan catatan bahwa kereta di sini adalah statik. Maka kalau dia statik ya dia nggak akan sama dengan pelaksanaan. Dia masih lebih menentukan pelaksanaannya. Cuma kalau kita lihat di sini ya, 1768,5 ditambah N kali 821. Ini N-nya adalah amplifikasi dinamik. Sama dengan 4486. 4486 ini. Berapa sih amplifikasi dinamik sehingga beban kereta itu menentukan? Nah, amplifikasi dinamik sehingga beban kereta menentukan adalah 3,3. Berarti kalau DAF-nya itu 3,3 ke atas, maka beban kereta lebih menentukan. Itu cerita semudahnya ya. Kalau beban 24 meter saya kira sama, STL-nya dihitung, statiknya dihitung, keretanya ya ditambahkan, mana lebih menentukan, ternyata juga pelaksanaan. Cuman kalau kita hitung dengan N tadi, maka N-nya adalah 2,8 dengan yang sama. Pada SNI 1725-2016, beban jalan raya itu diketahui ya DAF-nya itu 1,2, 1,3, 1,4, sekitar angka itu. Sedangkan pada kereta cepat, DAF itu bisa sampai 2, bisa sampai 3, bisa 4, bisa 5, bahkan ada yang 6. Menurut penelitiannya Hesia dan kawan-kawan 2018, ini bukunya ada di libgen.is, silahkan di-download di libgen.is. Sejak Mida Sivil tahun 2021-2022 telah muncul
fitur interaksi antara struktur jembatan dengan beban kereta yang bergerak dengan kecepatan tertentu. Nah, ini adalah yang ada di media sivil, yaitu P bergerak dengan kecepatan V. Ya. Yang dikerjakan dalam makalah ini hanya memperhitungkan kekakuan balok, sedangkan kekakuan pier, pile cap, dan tengah tidak diperhitungkan. Ini adalah pekerjaan saya di tahun 2022. Nah, harapannya di 2023 ini saya ada kemungkinan akan mengerjakan memperhitungkan kekakuan di samping kekakuan balok, kekakuan pier, pile cap, dan tanah juga ikut diperhitungkan. Jadi piernya dimasukkan, fondasinya dimasukkan, pile cap dimasukkan, sehingga ini harusnya nanti dikompil dengan Midas GTS NX 2022. Begitu. Nah, ini sebuah idealisasi yang belum ada di paper ini, belum ada di jurnal ini, itu dengan spring mass model. Spring mass model ini ya bisa memperhitungkan irregularity atau ketidakrataan permukaan, bisa kondisi gempa, bisa kondisi chamber-chamber yang kurang pas gitu ya, atau sambungan-sambungan rel yang discontinue, ya ini bisa lebih mensimulasikan kondisi seperti itu. Ini di bukunya King Zheng dan Dimitra Kopoulos. Di suatu jurnal ini dia cukup lengkap. Dia menggunakan software ANSYS, MATLAB itu, MATLAB, in-house MATLAB dengan ANSYS. Gambarnya bisa dilihat ada kekakuan rotasi, kekakuan vertikal, kekakuan spring, kekakuan rotasi, kekakuan translasi. Begitu ya. Seperti itu bentuknya. Ini masanya, kalau kita melihat massa ini ya dinamika struktur kita itu S1 hanya massa kali percepatan tambah damping kali kecepatan tambah kekakuan kalikan suatu deformasi itu, ini masih ada matriks lagi. Jadi sebenarnya kalau kita melihat gap antara negara kita dengan negara yang sudah dengan kereta cepat itu ada gap gitu di dalam analisa struktur secara matriks vibrasinya. Walaupun vibrasi ini bisa didekati di shortcut dengan empiris. Empiris yang penting semua bahagia. Siklus perhitungan ada M, K, V untuk vehicle, ini MKV, MKC untuk bridge-nya. Dan seterusnya silakan dibaca sendiri dan di-download sendiri buku makalahnya, ada di ResearchGate gitu. Contoh input karakteristik jembatan, ini jembatannya misal ya masa jembatan sekian, modulus Young ya, ini contohnya 32 meter. Ini karakteristik jembatan saya kira wajar, sudah pada tahu. Nah, yang mungkin belum pada familiar adalah bahwa massa dari kereta itu harus diketahui. Kalau kita lihat massa kereta ini 41 ya, padahal beban gandaringnya itu ada 17. Jadi itu 17 kali ya 4, tapi ternyata 17 kali 4 itu 68. Jadi ini kayaknya kondisi kereta itu tidak penuh kayaknya sih begitu. Kalau keretanya sama dengan kereta kita ya. Roll mass moment inertia of car body, jadi kekakuan rotasinya yang penting adalah pitch mass. Pitch ini apa itu pitch? Pitch itu adalah kekakuan rotasi depan belakang. Depan belakang pitch, depan belakang roll ini adalah mengguling ke kanan kiri. Yaw ini seperti ikan lele itu ke samping ke kanan kiri. Yaw itu ke kanan kiri. Tuh, Mas Bogi, saya kira ini nggak terlalu, ya ini sebenarnya kalau negara kita itu sudah terdisiplinkan dengan itu, ya mungkin ini juga datanya ada juga mestinya. Mass wheelset, rolling, yawing, mass inertia of wheelset, half longitudinal distance between center of gravity found axle. Ya ini datanya bisa dibaca sendiri, dihayati mungkin ya itulah
seberapa kita sudah sebentar ini tuh sepertinya hampir habis baterainya, jadi saya cas dulu. Nah, yang penting-penting adalah di merah-merah ini, yaitu primary vertical stiffness 590. Kayaknya ini semua kereta cepat juga sekitar 590 km per meter atau 60 ton per meter. Jadi dia ditekan 60 ton, maka deformasinya adalah 1 meter. Iya kan? Primary longitudinal lateral spring stiffness ini lateral 2350, lateral lebih kencang ternyata. Walaupun ini semua harus dengan pengujian ya. Age of length of vehicle 25. Tadi panjang keretanya juga 25 kan, masih ingat kan? Sekitar angka itu. Tinjauan pustaka, bukunya adalah buku Hesia Nanzang Wiwigu 2018. Judulnya Dynamics Interaction of Train Bridge System in High-Speed Railway, Theory and Application, diterbitkan oleh Springer, jointly published with Beijing Jiaotong. Jadi kalau mau mempelajari kereta cepat lebih lanjut, mungkin bisa mengambil S2, S3 di Beijing Jiaotong University. Itu mestinya banyak ahli di sana ya, mestinya. Jadi bentuk persamaan diferensial seperti ini, saya harap Anda menyelesaikannya dengan MATLAB. MATLAB ya, ini saya juga ya lihat begini tuh liar juga sih, pusing juga. M massa persatuan panjang, C damping, Dirac function. Apa itu Dirac function? Nah inilah kelemahannya kalau buku itu buku yang gratis ya, mungkin penjelasannya juga nggak terlalu bagus sih. Ini silakan ya, hanyalah saya translate dari buku tersebut. Persamaan satu adalah persamaan diferensial parsial yang bisa diselesaikan dengan model decomposition method yang disebut separation of variable in mathematics. Pada metode ini, koordinat geometrik dari struktur ditransformasikan menjadi model coordinates atau generalized coordinates. Dengan demikian, pergerakan struktur dapat direpresentasikan sebagai superposisi dari semua pergerakan modal. Ya, Clough Penzias 2003, itu struktur satu dimensi transformasi dapat diuraikan sebagai berikut. Ya silahkan dibaca ya di bukunya, dibaca, dihayati, dimengerti. Ini ada kata-kata ortogonalitas, ada kata-kata ortogonalitas ya. Ortogonalitas ini seperti di dinamika struktur ya. Ya kalau paling bagus sih buku-buku yang di Amazon, tapi sayangnya Amazon itu harus beli. Dan terusnya, maka ini semua adalah integral Duhamel. Jadi semirip-mirip dengan integral Duhamel. Jadi ya itulah. Nah, tinjauan pustaka saya lanjutkan. Tadi saya ulangi lagi fenomena resonansi. Apa tujuan dari paper ini adalah menunjukkan fenomena resonansi. Resonansi dari gandar-gandar yang berdekatan ini menjadi beban P. 4 gandar menjadi beban P. 4 gandar menjadi beban P. 4 gandar menjadi beban P. Dan ini melalui bentang 32 meter tadi. Nah, penelitian-penelitian sebelumnya tentang dengan model simple span ya menunjukkan bahwa untuk bentang 32 meter yang kanan ini ya, yang kanan, dinamik faktor itu bisa sampai angka 2,5 ya, ini besar sekali. Bukan 1,3, 1,4 lagi ya kalau di jalan raya, itu 2,5. Bisa sampai 3. Yang 2,5 ini adalah kereta apa itu? Ungu TGV Prancis ya, Prancis. Lalu kalau yang 3 ini adalah apa itu? IC3 atau Jerman ya. Ada lagi yang merah ini sampai 3,5 ini apa ini? Merah ini CHT itu China. Di kecepatan 400 ya, tapi ini puncak-puncaknya di kecepatan 400. Ternyata TGV ini dia puncaknya di kecepatan 250, 260 udah ada puncaknya ini ya. Gitu. Kalau kita membandingkan dua grafik ini, sebenarnya dia ada shift.
Jadi kalau dia itu otomatis yang L20 bentang 20 ini lebih kaku daripada bentang 32 meter. Dia lebih kaku, maka dia puncaknya dia pun agak sedikit kecepatan yang lebih tinggi ya. Puncaknya tergeser ke kecepatan yang lebih tinggi. Di 500, di 600. Nah, kalau ini di kecepatan yang rendah pun dia terjadi suatu fenomena resonansi. Tapi gimana pun juga 20 meter kaku ya boros ya. Boros, maka ekonomisnya di seluruh dunia itu sudah sepakat bahwa bentang 32 meter adalah bentang yang paling ekonomis dari berbagai macam sudut dan riset. Nah, bentang 32 meter hasil Ranemidas untuk rasio depan 2%. Jadi semua yang di riset ini adalah asumsinya adalah rasio redaman 2%. Gimana jika bukan 2%? Jika bukan 2%, maka dia akan kalau dia di bawah 2%, maka dia akan naik defleksinya. Kalau di atas 2%, maka defleksinya akan cenderung turun. DAF-nya akan cenderung, amplifikasinya akan cenderung turun. Ini adalah data mentah ini, masih deformasi vertikal, kecepatan versus deformasi vertikal. Kalau kita lihat di sini, maka 3 statik itu diasumsikan sebagai 3, maka puncaknya di 400 ini adalah 9, sekitar 9 kan. Jadi DAF-nya adalah berapa? Ada 3, 9 dibagi 3 adalah 3. Di 350 dia adalah 5, jadi sekitar 1,7, 1,6. Begitu. Ini kurva statik pada kecepatan 100 km per jam di 3 statik ya. Kita lihat ya di 100 km per jam ini 3,1, di 200 dia mulai 3,2, dia mulai bergejolak naik ya. Di 350 dia menjadi 500 jadi 5 mili. 5 mili dia lebih bergejolak lagi, maka di 400 dia menjadi 8,7. Tapi kan 400 ini tidak sampai situ ya. Jadi kita hanya sampai 4,9. 4,9 itu DAF-nya berapa? 4,9 itu DAF-nya adalah ya sebagai berikut, yaitu 1,78, 1,68, 1,68 atau 1,7. Jadi ini ya saya ulangi lagi ya, semua hasil running ini adalah dengan asumsi rasio redaman 2%. Jika rasio redaman yang didapat di lapangan adalah kurang dari 2%, semisal 1%, maka perlu rerun untuk damping ratio tersebut agar didapatkan hasil yang mendekati kebenaran. Harus di rerun, dicek lagi ya, apakah dampingnya 1%, atau setengah persen, atau 1,5, atau 2, atau 2,5, itu harus dikalibrasi lagi. Nah, gimana jika inersia berkurang? Inersia berkurang juga DAF-nya semakin meningkat ya. 350 amplifikasinya akan naik, amplifikasinya akan naik. Kalau inersia berkurang, DAF-nya itu bisa geser, itu puncak itu bisa geser ke kiri. Karena apa? Karena kekakuan berkurang, frekuensi akan berkurang, frekuensi puncak. Sehingga resonansi akan terjadi di kecepatan yang lebih rendah. Maka pada DAF sama dengan 4 adalah DAF maksimal yang dapat ditahan balok. Ini kalau kita analisa tegangan tarik ya, tariknya ya kalau tarik masih ada tahan bawah 32 meter, di mana tegangan desak serat bawah telah mencapai 1,1 MPa. Ini hampir tarik ya, 0, maka berikutnya akan menjadi tarik. Sedangkan DAF 5, maka tegangan serat bawah akan telah tarik. Nah, pengelolaan damping yang akurat ini penting sekali. Damping harus diukur dengan sangat akurat. Tampak bila damping rasio berbeda 2% dari 2%, maka hasil juga akan berbeda untuk DAF seperti pada grafis sebagai berikut. Ini yang ditinjau adalah kecepatan 400 ya. Jadi kalau dampingnya itu 3%, maka amplifikasinya 2,7. 0,2 dia 3. Nah, 0,05 dia menjadi 4, dan 3,8 hampir 4. Ya, jadi damping ini sangat kritis sekali, penting sekali untuk disurvei, dihitung, diukur di lapangan. Ini untuk bentang 24 saya kira display aja, ya.
ya, maka dan seterusnya. Ini kesimpulannya adalah sebenarnya ya kita itu hanya simple span saja. Elemennya adalah elemen frame, bukan elemen solid ya. Jadi kalau elemen solid ya lebih akurat lagi ya. Solid lebih akurat dan memperhitungkan kekakuan kolom, kekakuan fondasi lebih akurat lagi dan kekakuan daripada tanahnya. Sekian dan terima kasih. Ini daftar pustaka.